Sebagai Ketua Perempuan Tani HKT Jawa Timur, saya pun tidak berpikir sama sekali saya lebih unggul dari mereka. Justru ketika saya turun, saya mendapat lagi knowledge baru, saya mendapatkan lagi ilmu baru dan sebagainya. Itu menjadi sebuah harapan saya, jangan sampai kita ini yang lebih mudah kalah dengan mereka yang sudah tua. Sobat Ngopi Lestari, hari ini saya bersama Ketua DPD Perempuan Tani HKTI Jawa Timur yang akan membahas mengenai peran wanita dalam memberdayakan masyarakat. Di samping saya sudah hadir Bulia. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Hasna, aduh ceria banget. Iya. Hari ini sehat Ibu? Alhamdulillah, kalau nggak sehat nggak mungkin kesini, karena kalau ketemu Mbak Hasna harus strong ya kan. Ibu, ini langsung aja saya ingin tanya Bu, yang saya tahu bahwasanya HKTI itu merupakan organisasi yang mengayomi petani. Nah, iya betul itu sekali. untuk bentuk konselingnya bagaimana sih Bu, khususnya di daerah Jawa Timur? Jadi ketika kita berbicara sebuah organisasi, ada begitu banyak organisasi di sekitar kita yang sama-sama concern, peduli, yang sama-sama memiliki visioner ya, atau semangat membangkitkan agraris di bumi Indonesia, terlebih Jawa Timur. Dan memang HKTI salah satunya, di mana di sini saya melihat HKTI tidak hanya sebuah organisasi belaka, tapi benar-benar real itu ada, itu di tengah masyarakat, iya, memberikan apa ya, kemaslahatan walaupun dengan cara sederhana. Jadi yang pertama saya melihat adalah pengejawantahan sebuah hadis bahwasanya kebaikan itu banyak tapi sedikit orang yang melakukannya. Dalam artian apa sih? Ternyata kita bisa berbuat kebaikan dengan banyak cara, dengan apa ya, cara yang sangat sederhana pun bisa. Dan walaupun itu ternyata hanya sedikit, karena banyak sekali orang yang mengabaikan. Banyak orang yang berpikir, aduh, contoh nih ketika kita berbicara HKTI ya, atau organisasi, aduh ngapain sih kita ngurusi organisasi, kita sudah ribet sebagai seorang perempuan di rumah ngurusin anak lah, nanti kalau suami datang ngurusin suami lah, kalau kita punya kerjaan ngurusi kerjaan lah, sudah banyak kita multitasking loh kita gitu misalnya. Tapi di sisi lain ternyata faktor usia, faktor kesibukan kita di sektor keluarga dan sebagainya tidak boleh memupus harapan kita atau keinginan kita untuk mengisi waktu kita dalam berorganisasi. Kenapa? Karena organisasi merupakan salah satu wadah kita berbuat ke masyarakat. Contoh HKTI. HKTI memberikan fungsi konseling di masyarakat. Konselingnya bagaimana? Saya di sini bersama HKTI insya Allah selalu menyiapkan dan menyempatkan waktu untuk turun di masyarakat. Kita mendengarkan masyarakat ngomong apa. Walaupun mohon maaf Pak Agung, kita bukan decision maker ya kan. Kita di sini kan hanya menjalankan fungsi bridging aja kan. Jadi kita penjembatan antara masyarakat, society dengan government ya kan, pemerintah, dengan harapan apa sih, kita bisa apa yang kita perdengarkan dari masyarakat bisa kita sampaikan kepada pemerintah. Walaupun di sini kita bukan sebagai seorang legislator loh ya, kita nggak ada fungsi legislasi, tapi minimal kita bisa mendengarkan, dan itu akan menjadi sebuah isu yang bisa kita angkat, yang bisa kita sampaikan kepada pemerintah dengan cara-cara yang berbeda. Disinilah fungsi HKTI konseling pertama. Yang kedua, kita as a friend dengan para petani loh Mbak Hasna. Saya pun selama ini kalau turun dengan mereka selalu berusaha menikmati apapun yang saya ada di antara mereka. Contoh yang paling saya berkesan nih Pak Agung, ketika saya bersama perhutani di Free Jawa Timur waktu itu di Madiun, kita ada tanaman pohon ya kan, kita bikin perhutani bikin gerakan tanam pohon menutup tahun 2021, tepatnya di rest area Saradan. Di situ bener-bener loh kita merasa Masya Allah, mohon maaf ya, saya ini orangnya kan apa adanya, losdol kalau kata orang Surabaya nih Pak Agung. Saya menanam satu tanaman pohon di tengah panas, itu udah kerasa ya kan panasnya, tapi ibu-ibu itu ya kan, masyarakat desa hutan setempat yang hadir, mereka menyelesaikan berapa ribu tanaman pohon. Mereka berani loh. Jadi kita as a friend ke mereka, dalam artian jangan sampai kita kalah semangatnya dengan mereka yang udah nggak ada capeknya ngurusin hutan. Bagaimana prinsip jaga hutan untuk masa depan, masih jangan sampai hutan tuh hilang hanya karena kemalasan kita, kecuekan kita, ketidakpedulian kita tuh jangan sampai juga kita pun nggak ngikuti semangatnya dia. Kemudian apa ya, yang ketiga
adanya sebuah organisasi bagi saya merupakan wadah bagaimana kita benar-benar real membangun peran untuk masyarakat, apalagi kita kaum perempuan ya kan. Kayak gitu. Nah itu dimulai terlebih dahulu itu Ibu baru edukasi atau bagaimana? Jadi banyak cara ya, diantaranya memang ketika ada sebuah momen kita bertemu dengan para pelaku ya kan, entah itu petani dan sebagainya yang memang mereka tuh secara nyata berjuang nih untuk pertanian di negeri ini. Kita bertemu, kita menyampaikan kepada mereka bisa cara yang pertama secara langsung begini atau direct learning istilahnya. Yang kedua bisa juga kita secara virtual, dalam artian apa? Kita kan sekarang ada di era digitalisasi ya kan. Kita bisa dong apa yang kita serap dalam pemikiran mereka ketika kita bertemu dengan dia, hasil konseling kita coba mentransfer ke otak kita jadikan sebuah isu. Itu kenapa Pak Agung, mohon maaf saya pernah menulis tentang spirit Jatim Agro. Jadi saya berusaha menurunkan ataupun mengadopsi pemikiran Ibu Gubernur Khofiah Indar Parawansa, kemudian saya turunkan ke bawah dalam artian apa, benar-benar jangan berpikir ini adalah sebuah tagline saja ketika kita berbicara Jatim Agro, ketika kita berbicara spirit agraris, ini tidak sebuah tagline, tapi ini ada turunannya. Apa itu turunannya? Itu kita sedang membrainstorming masyarakat. Oh ternyata penting ya kehutanan, oh ternyata penting ya pertanian. Itu teknis yang kedua. Teknis yang ketiga, kita mencoba mensinergikan berbagai macam pihak di tempat manapun kita berada. Contoh nih Mbak Asna sama Pak Agung, tadi malam saya di Trenggalek, saya ada sebuah acara musik di tengah-tengah istilahnya itu pasar rakyat. Di situ kita berbicara tentang kehutanan. Mungkin Mbak, kalau kita nggak mengambil pinter-pinternya kita mengambil tempat kita berbicara kehutanan, mungkin masyarakat cuek. Contoh nih Pak Agung, kita di tempat yang serius kita bicara masalah kehutanan, kalau di depan orang yang concern dengan hutan sih dia nyambung. Kalau masyarakat yang buat apa sih hutan, ngapain saya hidup di perkotaan nggak ada hutan, kan dia cuek. Tapi kalau kita di tengah-tengah masyarakat ada selingan musiknya dan sebagainya, kita berusaha mengedukasi, oh ternyata penting loh kelelawar jangan dibunuh, itu penting nanti buat menjaga tani supaya nggak dimakan hama dan sebagainya. Oh ternyata penting loh hewan-hewan ini habitat ada penyu dan sebagainya, itu semuanya saling mendukung ekosistemnya. Oh penting loh mangrove. Semua jadi saling mendukung. Nah itu kan suatu bentuk edukasi yang kita bisa berikan ke masyarakat. Jadi ada 3 poin tadi. Nah Bu, saya kan kalau melihat HKTI itu kan secara general kan sebenarnya di situ kan juga sudah laki-laki dan perempuan ya. Iya. Nah, tapi kenapa di pertani ini perlu dipisahkan perempuan ya? Oke. Artinya dalam arti Ibu Lia ini kan mengkhususkan diri kepada ibu-ibu pertanian atau yang ada di sekitar hutan ya. Bisa dijelaskan sedikit Bu? Ini pertanyaannya Pak Agung, saya seperti flashback tahun 2019, berarti hampir 3 tahun yang lalu. Saya pun memiliki pemikiran yang sama. Ketika saat itu ada sebuah tawaran lah, ini ada perempuan tani HKT mau hadir di Jawa Timur, mau nggak berkenan sebagai ketua. Saya berpikir sebentar, kenapa harus perempuan? Apa tidak cukup hanya HKTI saja? Dan ketika petani kenapa tidak cukup kita bicara petani, kenapa harus dibedakan lagi, dikhususkan lagi di perempuannya, kenapa? Ternyata by proses saya menemukan jawabannya Pak Agung. Iya. Jawabannya adalah iya. Jadi ternyata perempuan itu memiliki sisi pesona. Dalam artian pesona di sini kita tidak berbicara secara fisik, tapi sebuah karakter diri. Bahwasanya perempuan itu memiliki pesona adalah peduli, strong dan naluri keibuan. Nah, di sini adalah bedanya perempuan sama laki-laki. Mohon maaf ya, saya tidak berbicara gender loh Pak Agung ya. Bukan yang kemudian saya sangat emansipasi banget, enggak juga. Cuman mungkin sekali lagi saya sampaikan mohon maaf nih buat semua bapak-bapak di luar sana. Mungkin kalau laki-laki hanya berbicara cangkulnya aja, tapi kalau perempuan itu kan dia dengan hati. Iya betul, dia straight. Iya dengan cangkul straight. Dia berbicara sebuah kepedulian, bahwasanya saya cangkul ini demi kamu nak, demi anak cucuku, itu beda, cintanya itu beda. Kemudian ada sebuah strongnya itu apa?
perempuan itu kan kita lihat memiliki sebuah resiliensi diri yang berbeda. Itu nggak bisa dicampur antara laki dan perempuan. Dan kalaupun kita memaksakan, misalnya perempuan ya punya sebuah kekuatan diri, misal nih lagi terjepit keuangan, mohon maaf, kok laki-laki mungkin udahlah jual aja, ininya sawahnya ini kita lagi butuh uang. Kalau perempuan kan masih mikir panjang. Dia masih mikir panjang, kok dijual kita terus bagaimana kelangsungan hidupnya, itu masih dipikir lebih panjang barangkali. Nah itu kan kalau kadang dicampurkan terus antara laki perempuan itu akan jadi perdebatan. Tapi ketika dipisahkan, perempuan itu kan nanti ini mohon maaf, tidak semua perempuan itu kan kadang bisa speak up. Tapi ketika kita bedakan perempuan aja di luar HKTI-nya itu kan dia akan lebih bebas, ya betul sekali, akan lebih muncul yang namanya apa ya, otak kiri kanan ini akan semakin ketemu dengan semua keberanian dia tuh akhirnya muncul, iya jangan dijual, nah kayak gitu. Dia perempuan itu kan idealismenya tinggi ya, bener nggak sih? Bener nggak? Iya, dan ada sebuah naluri keibuan tuh apa sih? Bener-bener yang perempuan itu apa ya, kalau saya lihat itu bukan hanya berbicara anak cucunya ya, tapi naluri keibuan di sini dalam artian dia mengolah ya. Misalnya nih, contohnya itu aku ada yang lagi jalan nih Pak di Lamongan, itu pengolahan minyak goreng dengan metode oil water separator. Jadi bagaimana ada penguraian limbah sisa apa dedek ya, kayak apa sisa beras kayak gitu loh, padi itu kemudian dijadikan minyak goreng. Saya sih keberlanjutannya ya Bu ya. Iya betul. Saya sih memang ini yang menjalankan perempuan tani di Lamongan. Bukan saya secara teknisnya, cuman saya sih wow banget gitu loh. Di situ saya lihat benar-benar kalau perempuan itu apapun jangan sampai, misalnya ya ini adalah contoh cangkir ya kan. Ini jangan cuman selesai dibuang-buang gitu. Kalau perempuan itu kan naluri keibuannya tinggi. Ini mungkin dibutuhkan buat anak saya, nanti anak saya bisa minum apa kayak gitu. Ini mungkin bisa dipakai lagi untuk apa? Atau mungkin ini kalau pecah pun ini mungkin bisa buat ya apa kayak cendera mata apalah gitu, namanya handicraft. Jadi dia tuh bener-bener mikirnya tuh panjang. Kira-kira anak saya masih butuh nggak ya ini ya? Kok dibuang sih walaupun pecah? Anak saya kayaknya ada prakarya deh, besok ini tak simpen deh, jangan tak buang buat anak saya tugas nanti. Itu kan anak perempuan tuh kayaknya ini banget ya, pikirannya jauh ke depan. Nah itu makanya saya lebih happy memang jangan digabungkan, karena kalau digabungkan mohon maaf kadang mohon maaf nih ya para bapak-bapak sekali lagi kaum yang tidak perempuan kadang-kala berpikir buat apa sih ribet dan sebagainya. Itu kan belum sudah patah, kita sudah defend, makanya dipisahkan dulu aja. Nah pada teknis apa yang saya bilang yang dilakukan oleh pertanian ini, apakah benar-benar khusus perempuan aja yang dilibatkan? Aduh, pertanyaannya Pak Agung. Ini pertanyaannya nggak boleh harus terlalu emansipasi ya. Kenapa sih ini saya sampaikan? Karena memang kita harus menyadari ibu-ibu semuanya, para kaum perempuan, kita ini nggak bisa sendiri. Walaupun kita berpikir saya ini peduli loh, saya ini strong, saya ini punya naluri keibuan yang mana tiga ini nggak dimiliki sama laki-laki. Dalam artian strongnya perempuan beda sama laki-laki. Itu pun tidak boleh menjadikan kita superior daripada laki-laki, itu salah, gitu kan? Harus ya kita seimbang lah, balance ya. Nggak boleh kita merasa inferior tapi juga jangan superior. Dalam artian apa? Memang kita sebagai makhluk sosial nggak bisa kita nggak melibatkan gender yang lain. Itu memang saya lihat betul Pak Agung. Contoh, ada pabrik pupuk di Jember yang kebetulan dimiliki sama kawan kami di Perempuan Tani HKTI Jember. Memang dia perempuan, tapi jalannya itu kan butuh laki-laki. Kenapa? Karena memang laki-laki kadangkala juga ya harus diakui ya, kadangkala mereka juga pinter sih nego. Dalam artian nego apa sih? Dalam artian nego itu berbicara masalah harga ini, harga pupuk dengan tempat ini dan sebagainya. Itu kan kadang-kala mereka memang pendekatannya dan memang kadang matematisnya sih, dalam artian nego matematisnya itu kadang-kala laki-laki lebih canggih ya, mohon maaf. Iya. Tetap ada wanita dan laki-laki campur atau pure wanita? Oke, ya. Tetap ada perempuan juga. Contoh juga kalau kita bicara pengolahan, kita ada di Vanili itu ada di Jember sama di Jombang. Memang yang mengolah pasti laki-laki, tapi perempuan ini kan
canggih, mungkin ya laki-laki canggih dalam hal ini ya mengolah teknisnya, mengolah matematisnya dia canggih. Tapi kalau kita bicara sebuah fungsi controlling, itu perempuan lebih canggih loh. Oh, seperti itu. Iya, karena perempuan itu kan sisi prudensialnya kan lebih kuat, dia kehati-hatiannya lebih kuat, kewaspadaannya lebih kuat. Jadi saya pun lihat dimanapun tuh mesti perempuan dilibatkan. Jadi kita memang ketika turun ke lapangan, kita nggak menjaga, saya mencari petani hanya perempuan, nggak bisa juga. Petani laki-laki pun kita rangkul, tapi petani perempuan kita ada di situ juga, kita libatkan juga sama-sama. Dan memang bukan hanya dilibatkan, memang petani perempuan memang sudah terlibatkan sebelum kita hadir misalnya. Contoh juga nih, ketika kita di Madiun, di Caruban, kita juga kan memang jalan festival pasar rakyat ya, walaupun kita juga dengan branding organisasi perempuan tani HKT ini. Di situ kawan-kawan di sana itu mereka menunjukkan olahan hutannya menjadi mebel dan sebagainya ya kan, banyak sekali lah handicraft dari produk hutan tersebut. Memang kan juga prosesnya nggak perempuan juga, laki-laki kan, tapi bagian yang menyampaikan kepada masyarakat ini, Bu, meja ini dari hutan ini dari desa ini bla bla, itu kan perempuan lebih luwes. Apakah dari HKTI itu pernah turun langsung nih ke petani khususnya masyarakat desa hutan, Bu? Iya, alhamdulillah sudah beberapa kali. Dan diantaranya yang paling menyentuh itu ketika kami di Puspo, di Pasuruan Pak Agung. Di situ saya melihat salah satu masyarakat desa hutannya usianya sudah sangat tidak muda, dan itu menjadi inspirasi saya membuat lagu namanya Syair Tani. Jadi lagunya ini menyentuh banget, itu bisa dicek ya semuanya, channel YouTube Ninglia Ning Tani. Iya, Syair Tani yang iya nanti itu muncul karena saya melihat beliau ini namanya Yai Makru Solihin. Beliau itu menceritakan kepada saya di mana untuk wilayah Puspo ini kan ketinggiannya sekitar MDPL 800 ya. Di situ kemudian saya bersama mereka menanam sekitar 16.000 pohon. Saya melihat benar-benar Yai Makrus ini seakan-akan memberikan saya kuliah subuh. Jadi dia menceritakan yang seperti ini ditanam kopi, kemudian di sebelah sininya tanaman porang, yang itu yang untuk yang jauh di sana tuh Mbak, itu nanti pakai ini ketapel, kita nanam buah kelengkeng ya kan, dan sebagainya, yang memang itu nanti akan rambutan kalau nggak salah waktu itu, dia akan secara liar dia akan bisa tertanam dan itu akan mencegah banjir. Ini Mbak, kalau memang kita seperti ini karena nggak bisa menjangkau, dan tujuannya supaya tidak terjadi banjir. Jadi walaupun walaupun Puspo misalnya sama Surabaya jauh banget, apa sih hubungannya ya kan, atau sama udah nggak usah jauh-jauh Surabaya, sekitar Pasuruan, apa sih hubungannya desa Puspo dengan sekitar Pasuruan itu yang akan mencegah banjirnya tuh kok kayaknya jauh banget sih, untuk apa gitu loh. Tapi ternyata beliau menjelaskan kepada saya kalau sininya tuh kita bisa menahan supaya nggak terjadi longsor, nggak terjadi Mbak macam-macam yang namanya degradasi tanah dan sebagainya, itu nanti kan juga akan mencegah banjir pada wilayah di bawahnya kan, seperti itu. Nah itu kan sebuah logika yang bisa kita terima, dalam artian berarti masyarakat desa hutan itu memberikan kita banyak knowledge gitu loh. Saya pun di sini sebagai ketua perempuan tani HKT Jawa Timur, saya pun tidak berpikir sama sekali saya lebih unggul dari mereka. Justru ketika saya turun, saya mendapat lagi knowledge baru, saya mendapatkan lagi ilmu baru dan sebagainya. Itu menjadi sebuah harapan saya, jangan sampai kita ini yang lebih mudah kalah dengan mereka yang sudah tua. Mohon maaf, mereka kan sudah tua. Orang itu kan pasti ada akhirnya kan, semuanya itu. Kita yang muda jangan tidak meneruskan ini perhatian mereka. Jadi kita malah harus bisa menyerap, kita tanam ke diri kita. Oke, insya Allah saya bisa meneladani seperti ini, kemudian di wilayah lain saya bisa melakukan tanam pohon. Atau mungkin kita juga bisa memberikan knowledge yang sudah kita serap di tempat lain, ya kan. Kemudian juga harapan-harapan lainnya itu jangan sampai juga kita hanya berbicara tanam-tanam saja, tapi bisa nggak ya kita benar-benar real membantu mereka dalam hal pengolahan. Mungkin kita bisa memiliki sebuah sisi inovatif. Karena memang saya, Pak Agung sama Mbak Asna sering sekali berkata kepada teman-teman di daerah,
Ayo perempuan, kita bangun peran apa? Peran cantik, yaitu cerdas, inovatif, kreatif. Kita nggak usah berbicara sebuah kita itu pintar apa, nggak usah dulu, tapi kita inovatif dan kreatif dulu. Dalam hal ini potensi lokalnya apa? Misalnya nih di mana ya, Caruban tadi ya, memang kan kayu ya kan. Nah, fokus aja kita pengolahan kayu. Nanti di wilayah mana, walaupun tidak berhubungan sama hutan ya, misalnya ya, saya di Bangkalan itu dia kan banyak pesisir kan, berarti kan perikanan. Fokus aja ke perikanan. Jadi kita fokuskan masyarakat itu benar-benar jangan lepas dari potensi lokal masing-masingnya. Contoh di Trenggalek kemarin sempat mereka ngomong, Trenggalek itu sempat menjadi masyarakat hutan durian terbesar se-internasional pada zaman dulu kala. Nah sekarang bagaimana? Kan seperti itu. Tapi tadi malam saya kebetulan di Trenggalek itu mereka memiliki sebuah spirit, sebuah semangat. Sama saya kan bersama beberapa dari masyarakat desa hutan juga, mereka pingin banget kembali membesarkan Trenggalek sebagai masyarakat desa durian. Nah itu kan berarti mereka hebat Mbak, mereka bisa membaca peluang. Nggak usah jauh-jauh kita ambil yang bukan peluang kita fokus apa yang kita punya. Oh ya, satu lagi kemarin mumpung saya ingat ketika di Grand City saya ketemu bapak siapa ya, dia dari Malang, dia seorang petani porangnya dia jadikan bakso sama ice cream, itu kan keren banget. Itu kan saya ketemunya dia di dalam standnya perhutani di Free Jawa Timur, itu keren banget. Nah di situ saya lihat betapa bapak ini tuh nggak mau dikatakan porang itu hanya untuk misalnya untuk dijual keluar aja, ke luar negeri enggak, tapi diolah sendiri bisa, dijadikan tepung untuk bakso bisa, tepung untuk es krim bisa. Berarti kan ada begitu banyak sisi kreativitas. Nah fungsi kita di organisasi, memang kita tuh manusia memiliki keterbatasan. Nah itu wajar, tapi jangan sampai kita ingin melampaui batas. Jangan, biarkan aja kita memiliki keterbatasan. Kita tidak bisa mengolah sendiri menjadi bakso, menjadi es krim. Biarkan itu beliau-beliau yang sudah berkompeten di bidangnya. Tapi fungsi kita apa sih? Kita berusaha ini loh, mengkawinkan beberapa kabel. Oh wilayah ini, misalnya Trenggalek, dia punya durian. Oh dia Madiun, dia punya kayu bagus. Ini kita berusaha mengkawinkan. Nah itulah fungsinya organisasi. Semua kabel-kabel ini ayo disinergikan, kemudian akan mengangkat Jawa Timur ke depan. Bahwasanya begitu banyak sekali potensi dari masyarakat desa hutan di Jawa Timur, ada begitu banyak beragam. Nah ini Mbak Agung, saya penasaran ya, semisal ini Bu, di petani Jawa Timur itu semisal ya Bu, semisal aja ada yang melakukan pelanggaran nih, apalagi pelanggaran hukum. Nah mungkin dari HKTI itu ada perlindungan khusus atau bagaimana Ibu, itu bagaimana untuk menangani hal tersebut? Oke, ini menarik sekali Pak Agung, karena ketika saya ada di Perempuan Tani HKTI, beberapa orang sudah mulai menyampaikan kepada saya ada beberapa masalah yang harus kita perhatikan, bukan hanya di bidang pengolahan, bukan hanya di bidang pendanaan, tapi yang terakhir ini penting, yaitu bidang penyuluhan hukum. Kenapa? Mungkin orangnya ngomong ke saya, mungkin karena saya perempuan ya. Kalau perempuan itu kan kadang empatinya emang tinggi Pak. Jadi ketika diceritain itu kan langsung, oh iya ya kasihan ya. Mereka bilang bahwasanya banyak sekali petani itu yang terikat perjanjian yang kemudian kehilangan sawah. Dia utangnya hanya berapa juta, nggak banyak, tapi sawahnya hilang karena dia tidak bisa membayar. Kenapa? Karena ada denda harian yang dia tanggung. Jadi ternyata bukan hanya masalah tengkulak kan di sini. Bahwasanya petani pun kadangkala terjebak dalam itu tadi perjanjian yang mereka tidak bisa memahami. Nah itu yang memang sekarang lagi saya concern. Insya Allah ini saya bersama teman-teman, saya mengambil pilot projectnya di Blitar. Mohon doanya ya buat semuanya di sana. Insya Allah nih saya sudah menyiapkan di Blitar itu, kita mau jadikan itu tempat kita ada di tengah-tengah para petani. Ayo petani kalau punya masalah hukum bisa juga lewat kami. Kenapa? Karena kami perempuan. Kami insya Allah mendengarnya lebih kuat daripada kaum bukan perempuan. Iya, jadi kami pun insya Allah tidak akan pernah menyalahkan para petani. Loh kok bisa Anda terikat perjanjian? Loh kok bisa sawahmu diambil orang? Jangan disalahkan. Tapi kita mempelajari, bukan kok bisanya. Ya, tapi selama ini pernah nggak Bu ada yang melakukan pelanggaran gitu?
Iya, mereka korban, bukan melakukan sih, sorry. Iya, mereka bukan pelakunya, mereka korbannya. Korban, iya, dan kasihan. Padahal kan kalau petani kehilangan sawah, siapa coba yang menggarap sawah? Kalau oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab mengambil sawahnya kan nggak mungkin dikembalikan ke fungsi lahannya sebagai sawah dan ataupun pengolahan. Tapi kalau petani kan pasti akan dibuat untuk mengolah terus. Sebelum melanjutkan ini Bu, Iya. kita ngopi santai dulu. Oke, boleh. Ya soalnya dari tadi kita sudah ngobrol banyak ya. Iya. Mungkin kita mencicipi dulu nih Bu, bagaimana rasanya kopi perhutani. Oh, alhamdulillah, siap. Tanya Bulia itu Oke, kan, siap. Bulia ini kan lahir dari seorang tokoh besar juga ya. Kemudian juga ada related dengan tokoh besar di Jawa Timur. Oke. Ya. Saya lihat juga Bulia backgroundnya dari FISIP ya, FISIP. Iya. Ya kan? Sama dengan betul. saya itu. Betul kan? Alhamdulillah. Ada politiknya. Kenapa Bulia kok terjun ke bidang pertanian gitu ya? Kenapa Iya. nggak terjun ke bidang politik? Atau mungkin Iya. memang organisasi ini juga sebagai jembatan Bulia politik ke depannya ya? Iya. Bisa jadi begitu Iya. ya? Oke. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Agung. Iya, dan karena saya memang orang Surabaya yang lost doll kalau ngomong ya sudah saya lost aja. Jadi bahkan Ibu Gubernur pun sempat kaget juga loh. Kok bisa menjadi ketua perempuan tani? Sedangkan saya bukan asli petani. Lantas kemudian saya berpikir ya kenapa ya? Oh ternyata itu mungkin doa dari keluarga leluhur ya, maksudnya tuh kakek nenek karena beliau semua itu kan yang sudah almarhum itu dulunya punya sawah. Jadi mungkin kecintaannya kepada pertanian itu menjadi doa jangan sampai anak cucu itu lepas dari pertanian. Nah itu mungkin jawaban doa dari mereka yang sudah almarhum. Kemudian yang kedua, ternyata saya lihat memang ada sebuah relasi yang sangat kuat antara pertanian dengan semua sektor. Kenapa? Ini karena pangan. Iya kan? Jadi ternyata benar-benar ya kalau kita jelentrehkan lagi ilmu itu semuanya saling koneksi ya Pak Agung ya. Ketika kita bicara sandang, pangan, papan, pangan lah nomor satu kan pangan. Itu kan pertanian ya sudah kalau kita mau sehat, kita mau bisa berpikir cerdas, kita ngomongnya enak, kita mau kuat melakukan aktivitas tuh kalau kita punya makanan yang sehat juga. Nggak mungkin lah seorang politisi itu hadir tanpa nasi, ya kan politisi pun butuh nasi kan seperti itu. Itu kemudian menjadi sebuah relasi yang sangat kuat dan ternyata ketika saya ada di dalam pertani atau perempuan tani HKT ini, itu benar-benar saya menemukan sebuah spirit bahwasanya ini yang harus kita syukuri, bahwasanya Ibu Gubernur Khofifah Indar Parawansa ini sudah berhasil menggerakkan sebuah spirit agraris di Jawa Timur. Benar-benar masyarakat sekarang itu sudah nggak secuek dulu. Benar-benar masyarakat mengetahui bahwasanya memang pertanian penting ya, menjaga hutan itu penting, untuk anak cucu kita penting. Jangan kita pengen menjadi seorang pemangku jabatan atau kita menjadi seorang legislator maupun yang lain-lain atau politisi dan sebagainya. Tapi kita nggak berpikir apa sih yang bisa kita bawa. Ini hubungannya apa dengan pertanian? Walaupun misalnya ya Mbak ya, seorang legislator bukan di komisi tersebut misalnya, tetap kok akan berhubungan. Dan itu saya lihat Pak Presiden Jokowi juga dalam berbagai macam kebijakan, itu ternyata semuanya ada pertaniannya. Saya lihat itu ya beberapa kebijakan tuh semuanya ternyata nyantol juga ke pertanian, dicantolin lagi. Kita mau bicara misalnya sebuah dinas ya, salah satu dinas yang nggak ada kata-kata pertaniannya, ujung-ujungnya ada kabit atau kasihnya urusan pertanian. Berarti kan Pak Jokowi pun pengen jangan lepas ya pertanian ini, semuanya harus masuk. Nah, kemudian yang paling penting juga, saya selama di perempuan tani ini bisa secara langsung berinteraksi dengan masyarakat. Contoh Pak, saya di beberapa kabupaten kota kan kita turun, kita membagikan tanaman bibit gratis di situ dengan salah satu dinas di Jawa Timur, yaitu Dinas Kehutanan, dan juga ada LMDH setempat yang ada di perhutani. Kita hadir, kita bagi kepada masyarakat senang. Nah ini kan berarti apa? Kita bisa mengajak masyarakat cinta untuk menanam, dibagikan bibit gratis sama kelompok tani hutan tuh mereka mau, dan mereka benar-benar komitmen, iya saya tanam nanti ini saya tanam. Nah kayak gitu, berarti kan kita bisa menebarkan spirit cinta kepada hutan.
kemarin saya bikin tagline ketika acara pelantikan Lamongan tuh mereka seneng banget. Saya bilang gini, wit gedang, wit duren, lang tandang ben tambah keren. Nah kayak gitu kan kita semangat, memberikan semangat bahwasanya menjadi keren tuh bisa loh kita gitu loh. Dan memang jadi komunikasi itu kan dalam hal apa sih? Kita persuasif, kita mengajak orang, kemudian kita menguatkan, jangan sampai sudah habis semangat dilantik kemudian loyo, jangan. Ya udah, nggak usah memaksakan diri. Kamu nggak ada kegiatan nggak apa-apa, ada kegiatan nggak apa-apa. Yang penting kita saling support. Nah, ada berapa DPC kalau yang boleh tahu yang di Jawa? Ada 15 se-Jawa Timur. Iya. Dari 38 memang kok masih 15 begitu ya Pak Agung. Karena memang apa ya, memilih yang memiliki nilai apa ya? Iya, asli bukan sih apa, spirit perjuangan tinggi ya sebetulnya itu kan nggak mudah ya Mbak Asna. Iya, betul sekali, harus tulus dan mereka harus berpikir bahwasanya bisa kok kita membangun peran tanpa jabatan. Itu kan saya sering sampaikan kepada berbagai macam forum. Jadikan organisasi ini kesempatan kita bangun peran tanpa jabatan. Nggak apa-apa, kita bukan yudikatif, legislatif dan sebagainya, nggak apa-apa. Kita bisa memberikan peran. Dengan organisasi ini tuh kan benar-benar kita mencari yang bisa. Kemudian Ibu, pertanyaan saya yang terakhir nih. Iya. Apa sih obsesinya Ibu? Obsesi, oke. Obsesi yang belum terwujud ya? Ya, yang belum Iya, terwujud nih, Pak. oke. Khususnya Iya. untuk daerah Jawa Timur. Betul. Apa ya, saya pingin buat semuanya para kaum ibu, kita ini kan ibunya para generasi penerus bangsa. Kita harus memiliki satu obsesi, yaitu selamatkan Indonesia. Selamatkannya dengan cara apa? Selamatkan mental mereka. Mental mereka cinta kepada kelestarian pangan. Jangan sampai ibu-ibu ya, anak-anak itu sudah nggak dapat lagi makanan yang bergizi hanya karena kita sudah sibuk dengan dunia kita sendiri. Jangan sampai, jaga ini pangan lestari ini, jaga. Kemudian kalau anak-anak itu kita didik dengan mencintai kelestarian alam, insya Allah mental mereka itu nanti akan bagus semua kok. Jadi ini sudah deh, kalau sudah alam itu sudah lestarinya baik, itu insya Allah semua faktor itu akan mengikuti. Mereka akan mencintai kedamaian, melihat yang hijau, mereka akan fresh pikiran, gak ada lagi anak-anak yang gampang tawuran, gak ada lagi anak-anak yang gampang membuli teman-temannya kayak gitu. Baik. Kita aminin dulu. Ya, Amin, iya. Terima Iya. kasih Bunda atas kehadirannya hari ini. Oke. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan. Amin, Mbak Asna, Pak Agung juga. Iya. Sobat Ngopi Lestari, itulah tadi hasil ngobrol berbincang kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lestari.